Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Seluruh makhluk yang ada di bawah air itu kepala orang ya, sedang berenang. Hari ini cuma ada satu ikan zebra. Dua ya? Satu. Shallallahu Muhammad ikan. Dan seluruh makhluk yang ada di bawah air. Shallallahu Muhammad. Hal pertama yang ingin saya bahas itu adalah sesuatu yang paling mencengkelkan dalam seminggu ini. Mungkin kalian sudah melihat ya tentang Ustadz yang mengatakan menyamakan Rasulullah yang dihina dengan seorang penjahat yang dicaci. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Orang baik yang dihina dengan orang jahat yang dicaci itu dua hal yang berbeda, nggak bisa disamakan. Jadi kita harus paham definisi hina dan definisi caci. Caci itu kritik negatif atas kejahatan, tapi hina itu merendahkan tanpa pandang bulu. Jadi Rasulullah dihina ketika dia mengatakan sembahlah Allah Tuhanmu, jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Allah adalah satu-satunya Tuhan di semesta alam. Sembahlah hanyalah Dia, Allah. Ketika Rasulullah mengatakan ini dan mengajak kaumnya untuk melakukan hal yang sama, saat itulah dia diperangi, dihina, dilemparkan kotoran, dilemparkan batu. Itulah bentuk penghinaan yang Rasulullah bersikap sabar terhadap itu dan menunggu waktu pembalasan yang Allah tentukan di perang Badar. Dan ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan orang yang melakukan kejahatan. Bahkan ada satu-satunya kejahatan ya yang baru saya temui. Wallahu a'lam, apakah saya belum memahami secara keseluruhan. Tapi ada satu dosa yang ketika kamu melakukan itu, maka Allah sudah menuliskan ayat bahwa Allah memaafkan kamu. Itulah orang yang mencaci ketika dia dizalimi. Jadi manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Makanya Allah bilang Allah memaafkan karena mencaci itu dosa. Jadi ini ayat ini, kalimat Al-Quran itu sempurna gitu. Dia menjelaskan sesuatu yang menyatakan banyak hal. Pernyataan pertama itu menyatakan bahwa mencaci itu dosa. Jadi ketika kamu mencaci orang yang menzalim kamu, Allah memaafkan itu. Jadi mencaci itu dosa, tapi Allah memaafkan itu ketika itu dilakukan karena kamu sedang dizalimi. Jadi jelas ya, ayat Al-Quran itu jelas, sempurna. Makanya Allah bertanya, apakah ada yang mengambil pelajaran dari Al-Quran? Dan tentu saja etanol itu sesuatu yang zalim ya, zalim sekali. Jadi kalian harus paham, etanol yang terlalu tinggi itu menguntungkan dua golongan sekaligus. Yang pertama itu pemerintah, yang kedua itu ya pebisnis. Karena yang apalagi pemerintahnya, jadi pemerintahnya untungnya dua kali. Untungnya lebih banyak lagi justru. Yang pertama itu bagian produksi, jadi produksinya menurun karena semakin tinggi etanolnya, harganya semakin menurun, berarti profitnya semakin naik karena produksinya semakin harga modal yang dikeluarkan untuk melakukan itu jadi sedikit gitu, jadi profitnya untung. Yang kedua itu pengrusakannya. Jadi kalau motornya itu rusak, berarti harus dibeli kembali dong. Kalau proses pengulangannya itu terjadi dalam waktu yang cukup sering, nah justru itu menguntungkan mereka karena proses pembelian suatu barang, proses ekonomi itu menguntungkan pemerintah. Jadi dua golongan yang kurang lebih melakukan kejahatan ya, para iblis pebisnis dan yang
melakukan hal yang keterlaluan. Tapi tentu saja tidak semua pebisnis itu jahat. Hanya orang-orang yang keterlaluan dalam mencari. Meskipun kita semua saat ini berada dalam riba, dan itulah yang menciptakan peperangan. Jadi kalian harus sadar bahwa perang dunia pertama itu tercipta karena riba. Awalnya mereka nggak punya dana untuk perang, tapi mereka akhirnya punya dana untuk perang berasal dari riba. Itulah uang kertas. Maka ini harus dihentikan. Cara menghentikannya adalah dengan Free Palestine, menghentikan Zionis, lawan Zionis sampai titik taraf penghabisan. Zionis yang memiliki senjata harus dihabisi, dan Zionis yang masyarakat sipil harus keluar dari tanah Syam. Kemarin ada orang yang menggunakan kalimat ini sepertinya, menyamakan dengan imigran. Jadi beda ya, Zionis itu imigran yang menghancurkan. Kalau imigran di tempat lain mungkin membawa pertolongan karena membantu ekonomi, tapi imigran Zionis ini menghancurkan karena dia membantai kecil. Jadi sifatnya beda. Satu imigran yang menghancurkan, ya, melakukan kejahatan, dan satu imigran yang melakukan perbaikan karena membantu ekonomi dengan bekerja sesuai dengan aturan. Tapi Zionis ini bukan. Zionis ini imigran jahat, melakukan kezaliman, pembantaian di tempat yang bukan tanah milik mereka. Itulah Palestina. Dan mereka melakukan kejahatannya totalitas, menggunakan hampir seluruh manusia melalui proses ekonomi, dan menjadikan US dollar sebagai mata uang internasional, uang kertas. Inilah riba, karena kamu memberikan profit yang bukan lagi berlipat ganda, tapi berlipat-lipat kepada pemerintah dan bank. Maka ini harus dihentikan, kebodohan ini harus dihentikan. Saja teringat sebuah ayat Al-Quran ya, tapi ini sebenarnya membahas ketuhanan. Jadi di ayat Al-Quran itu dituliskan, Allah menuliskan gitu, bahwa mereka itu menyembah berhala karena mengikuti nenek moyangnya gitu. Jadi Allah bilang, apakah kamu mau mengikuti nenek moyangmu meskipun nenek moyangmu itu tidak tahu apa-apa gitu. Jadi ini banyak hal yang Allah terangkan. Yang pertama itu tidak mengikuti sesuatu yang kamu tidak paham ilmu tentang itu, tentang sesuatu itu. Ketika kamu tidak memiliki pemahaman tentang sesuatu itu dan kamu mengikuti itu, maka itu cenderung jatuh kepada sebuah kesalahan. Maka ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus pahami sesuatu itu apa. Yang kedua itu, apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan nenek moyang itu sesuatu yang tidak harus dilanjutkan, justru harus dihentikan. Ketika kamu sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sama seperti riba ini, kita bukan orang yang menyetujui uang kertas ini pertama kali, bukan. Tapi para nenek moyang kita. Pertanyaannya adalah, ketika kamu sadar bahwa ini adalah sebuah kesalahan, ini adalah sebuah riba, apakah kamu mau keluar dari situ? Nah, inilah pertanyaannya gitu. Jadi kamu tahu bahwa nenek moyang melakukan kesalahan, kamu harus memperbaiki kesalahan itu dan kembali melakukan hal-hal yang benar. Dan hal yang benar dilakukan adalah apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu keseimbangan. Allah itu menunjukkan untuk manusia agar manusia itu menciptakan keseimbangan, menjaga keseimbangan yang telah Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan keseimbangan, manusia jadi khalifah untuk menjaga keseimbangan itu. Jadi ini fungsi khalifahnya. Makanya merusak lingkungan dengan tambang, itu justru menyalahi Al-Quran gitu. Dan selama ini menurutku memang umat Islam itu senang dengan perkataan ustadz salah, kamu munafik. Jadi kalian terlalu senang mendengarkan perkataan kaum munafik itu, bahwa tidak apa-apa, ini bukan salah kita, ini salah mereka. Kamu sholat aja, gak usah peduli dengan ini. Padahal perintah Al-Quran itu memerangi kezaliman. Saya ulangi, memerangi kezaliman itu perintah Al-Quran. Jadi memerangi kezaliman itu wajib. Wah, besar banget kepentingan.
Wah, besar banget kepitingnya, ya Allah. Dekat banget lagi. Assalamualaikum ya kepiting. Salam Muhammad, wahai kepiting. Jadi begitu ya. Hmm, jadi ketika kita paham tentang riba ini salah, uang kertas ini salah, dan inilah yang menimbulkan kekacauan, riba itulah yang menimbulkan kekacauan, riba itulah yang menimbulkan kezaliman, riba itulah yang menimbulkan kejahatan, riba itulah yang menimbulkan pembantaian, riba itulah yang menimbulkan pembunuhan, riba itulah yang menimbulkan perebutan antar sesama manusia-manusia yang mencintai dunia ini. Maka hentikanlah riba ini, hentikanlah uang kertas ini, hentikanlah sumber dari ini. Dan sumber utamanya itu adalah yang menciptakan itu pertama kali di zaman kita. Karena yang menciptakan pertama kali itu Cina gitu. Tapi di zaman kita yang mulanya itu Zionis itu. Dimulai di Amerika. Supaya mereka bisa perang. Justru dari situ dan perangnya. Karena membuat senjata itu mahal. Senjata itu tidak murah, itu mahal. Dan itu hasil dari energi ekonomi kamu sebagai manusia. Makanya kita perempuan sekarang itu bekerja gitu. Kita bekerja bukan karena kita suka. Kita bekerja karena dipaksa. Karena dia butuh hasil ekonomi, hasil perubahan ekonomi. Makanya dia memberikan keringanan untuk wanita bekerja, maksa wanita itu bekerja, mengeluarkan semua energi ekonominya untuk perang, kekuasaan, harta, demi itu semua. Makanya nggak akan pernah cukup, seperti hari laut. Itulah perasaan dunia. Makanya Allah bilang kemewahan itu mengalihkan kamu. Dan kamu harus paham, kemewahan itu adalah perhiasan. Menarik sekali ya Allah, Al-Quranmu menarik sekali ya Allah, ya Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan perhiasan itu bukan cuma masalah emas, bukan, tapi itu anak-anak, keluarga. Jadi manusia itu termasuk perhiasan gitu. Dan ini juga ada hadisnya ya, tentang wanita solehah. Jadi menarik ya, Allah mengatakan bahwa perhiasan itu bukan tentang cuma emas, sekedar emas, tapi juga anak-anak, keluarga. Jadi manusia itu adalah perhiasan, ekonomi. Hasil dari kita ini adalah wujud asli dari perhiasan itu, manusia. Ya, Al-Quran itu makanya bilang, Allah bilang bermewah-mewah telah melahirkan kamu, keluargamu telah melahirkan kamu. Kan di ayat lain Allah bilang keluarga itu adalah ujian bagi kamu. Menarik sekali, Al-Quran itu menarik sekali ya Allah. Satu sama lain itu menjelaskan, karena keluarga itu adalah ujian, mereka adalah perhiasan, maka jangan sampai kamu bermewah-mewahan, lalai dengan itu. Dianggap bermewah-mewahan karena kamu terlalu menyanjung, terlalu menjaga, dan terlalu membesar-besarkan itu. Sama seperti seseorang yang mencintai keluarganya, terlalu mencintai keluarganya sehingga tidak peduli dengan orang lain. Jadi dia melakukan segala cara untuk keluarganya bisa mendapatkan perhiasan emas dan permata dunia, meskipun rakyatnya harus menderita. Ini adalah sebuah kezaliman yang besar. Dan saya sudah mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk memerangi kezaliman itu ada dalam Al-Quran. Makanya saya bilang umat Islam ini, ya janganlah kita masukkan yang munafik. Kalian terlalu mendengarkan kalimat-kalimat orang munafik itu, sehingga kalian lalai gitu. Inilah yang terjadi. Kalian membiarkan kezaliman terjadi. Dia melakukan kejahatan, biarkan saja, urusan dia. Dia melakukan kejahatan, biarkan saja, urusan dia. Padahal dia melakukan kejahatan itu dengan dana kamu, hasil ekonomi kamu. Inilah kesalahannya. Dan kesalahannya harus diganti. Apakah dengan memerangi kaum munafik ini? Bukan. Yang pertama adalah hentikan akarnya. Jadi kalau ada sebuah sistem ya, yang dipecahkan itu otaknya dulu. Otaknya harus hentikan dulu, supaya nggak mengalir. Sama seperti tubuh ini, tangan kita kan bergerak kan dari otak itu mengirimkan sinyal untuk otak itu bergerak. Makanya ada yang stroke karena otaknya salah sarafnya tidak berfungsi, karena dia mengirimkan sinyal ke ototnya untuk bergerak. Makanya harus dicabut dulu akarnya, otaknya itu harus dihentikan dulu. Nah, itulah Zionis Laknatullah yang pertama kali menciptakan uang kertas di Amerika untuk menciptakan peperangan. Memang dia menciptakan profit yang berlebihan untuk dirinya sendiri, untuk menciptakan kemewahannya sendiri. Dan kemewahan yang paling didapatkan itu adalah
bebas melakukan apapun terhadap manusia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, manusia itu termasuk perhiasan. Karena kemewahan yang paling mewah yang didapatkan oleh Zionis dan kawan-kawannya itu adalah melakukan apapun terhadap manusia, membunuh mereka, membantai mereka, melakukan pemerkosaan terhadap mereka, segala hal-hal yang Allah larang dalam Al-Quran, segala hal-hal yang keji. Itulah kemewahan yang paling mewah yang mereka dapatkan, melakukan apapun terhadap manusia. Karena mereka menganggap tidak semua manusia itu sama. Padahal Allah mengatakan semua manusia itu sama, kecuali takwanya. Mereka enggak, semua manusia itu tidak sama. Hanya golongan mereka lah yang paling tinggi. Nah, inilah yang Allah katakan sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang yang menebar permusuhan. Dan ini sudah ada di ayat Al-Quran. Bahkan ayat Al-Quran itu Allah menuliskan langsung ke tentang Bani Israel gitu. Bahwa mereka melakukan permusuhan, kejahatan, memecah belah. Dan sekarang kalian lihat wujudnya, wujud dari pernyataan Al-Quran itu. Makanya ini harus dihentikan. Umat muslim harus bersatu kembali dan menghentikan Zionis laknatullahim. Hentikan akarnya, hentikan sumbernya. Setelah sumbernya hancur, baru tangan-tangannya kaum munafik itu. Yang pertama itu hentikan dulu kepalanya, hentikan dulu ideologi, hapuskan dulu ideologi Zionis ini dengan cara mengeluarkan seluruh Zionis dari tanah Syam. Setelah mereka keluar, baru hadapi pemimpin-pemimpin munafik itu, kaum munafik itu. Tapi ada transisi ya, ada transisi. Kalau misalnya kita nggak bisa mendapatkan emas sebagai mata uang karena ternyata emas misalnya berada di pihak mereka, nggak apa-apa, kita pakai sistem barter, kembali ke awal, pakai sistem barter. Bisa, harusnya lebih baik pakai sistem barter aja sambil mengumpulkan emas itu, karena kalau kamu memerangi mereka, kamu kan mendapatkan harta rampasan perang ya. Dan dalam Islam itu ada ketentuan gitu. Jadi kita berperang itu bukan cuma untuk mendapatkan harta rampasan perang itu, tapi wujud kebaikan dari harta itu gitu. Makanya ada Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran itu supaya kamu menjaga keseimbangan itu. Dan perhiasan itu bukan sesuatu yang kamu kumpulkan, sama seperti perang, sama seperti harta rampasan perang. Bukan itu yang kamu kumpulkan, tapi itu adalah hasil untuk menjaga keseimbangan yang berlanjut, yang menjaga keseimbangan dalam bumi itu supaya orang tidak menguasai perhiasan itu untuk diri mereka sendiri atau untuk melakukan kejahatan atau untuk melakukan kezaliman. Makanya umat muslim harus bersatu untuk memerangi kejahatan. Memerangi kejahatan itu menjadi kewajiban dari umat muslim. Makanya salah itu sesuatu yang salah ketika kamu bilang, gak usah lah, urusan mereka, urusan pemerintah aja, kan mereka yang berdosa. Padahal enggak, mereka itu melakukan kejahatan dengan uang kamu, energi ekonomi kamu, karena kamu adalah makhluk-makhluk ekonomi yang menghasilkan profit atau keuntungan. Ada nelayan bro, selamat pagi Pak nelayan, terima kasih ikannya. Oh iya, tapi ini sudah selesai kayaknya masalahnya ya, tentang orang yang tinggal di masjid terus. Padahal ini ada ayatnya juga loh sebenarnya. Kemarin saya baca, katanya dia adalah seorang nelayan. Jadi dia udah nggak kayaknya dia nggak berhasil dapat ikan mungkin ya. Jadi dia nggak mampu bayar kos. Dia minta izin di marbot masjid, tinggal di masjid itu. Dan akhirnya berkelahi, bertengkar sama rakyat sekitar. Gara-gara rakyat sekitar nggak terima dia tidur dalam masjid. Akhirnya terjadilah kezaliman itu. Ya, kesian lah ikan-ikanku ditangkap nelayan. Tapi nggak apa-apa, Allah sudah mengizinkan dalam Al-Quran. Kenapa Allah menenangkan laut itu? Karena kamu mengambil rezeki di dalamnya. Makanya ketika penambangan yang merusak laut itu harus dihentikan seharusnya. Makanya itu sudah kesalahan yang nyata dilakukan umat muslim ketika kamu membiarkan kezaliman. Kemarin saya bertanya dengan Ustadz itu, jam berapa nih saya? Sedikit lagi. Jadi katanya pemerintah ini udah bagus karena dia mengizinkan kita sholat. Seakan-akan Islam itu cuma sholat gitu. Apakah
Rasulullah membawa Al-Quran perintahnya itu cuma sholat? Kan enggak ya kan? Enggak lah, kamu nggak baca Al-Quran. Nah, yakin sih nggak baca, kalian pasti nggak baca Al-Quran ya. Bener kan? Aduh, di dalam Al-Quran itu Allah nggak cuma perintahkan sholat, bahkan dibilang celaka orang yang sholat, yang riya dan enggan memberikan bantuan loh, bantuan bro, ngerti nggak sih, paham tentang bantuan? Itu artinya ada orang-orang yang membutuhkan. Itulah ketika kamu percaya kamu hanya disuruh sholat gitu, tapi ada orang yang menderita nggak dikasih bantuan, ada orang yang kesusahan nggak ditolong. Celaka. Maka sholatmu itu dianggap dekat dengan riya ya, tapi Allah bilang riya. Dan jadi tuh sebenarnya wujudnya gitu, karena memang sholatnya cuma untuk dilihat. Makanya kamu bangun masjid megah-begah kan, bilang nih megah-begah nih. Tapi orang minta tolong nggak dibantuin. Tapi itu masjidnya nggak salah ya, karena masjidnya sudah mengizinkan, cuman rakyat sekitarnya aja. Wah, banyak di sana ikannya, terus jumlahnya berkurang, ternyata mereka ditangkap. Semoga manusia yang memakan kalian sehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi ini adalah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menghentikan Zionis laknatullah. Bacalah kembali Al-Quranmu, wahai umat muslim. Kegagalanmu, wujud pembantaian anak kecil adalah kegagalanmu sebagai umat muslim, karena kamu lebih memilih berpecah belah, karena kamu lebih memilih mendengarkan kaum munafik, karena kamu lebih memilih bersikap lemah, karena kamu tidak mau memahami Al-Quran, dan kamu tidak mau memahami bahwa kamu telah berada di jalan yang salah. Kamu lebih memilih membenarkan dirimu sendiri. Itulah yang menyebabkan anak-anak dibantai di Gaza. Kebodohan dari manusia secara umum dan umat muslim secara khusus. Dan kita umat muslim akan mendapat 2 kali lipat dong. Iya, umat muslim dapatnya 2 kali lipat, karena kalian baca Al-Quran. Kalian terima Al-Quran tapi kalian gak baca. Kalian terima Al-Quran tapi kalian gak laksanakan. Kalian terima Al-Quran tapi dibiarkan. Akhirnya anak kecil dibantai, karena kamu merasa bukan kewajiban kamu memerangi kezaliman. Padahal kewajiban kamu memerangi kezaliman itu kewajiban kamu. Kan udah Allah bilang dalam Quran, perangilah agar fitnah terhadap agama Allah itu gak hilang itu, kecuali orang-orang yang melakukan kezaliman. Itu ada ending di akhir ayatnya, itu ada endingnya. Jadi memerangi kezaliman itu sampai akhir hayat, karena orang-orang jadi itu nggak bakal habis. Hilang kepitingnya, udah kembali mungkin ya, wallahu alam. Makanya ini adalah saatnya untuk bersatu, mengambil sebuah keputusan. Berpikirlah wahai umat muslim, berpikirlah. Memang nenek moyang kita yang melakukan kesalahan tentang riba, tentang uang kertas ini. Tapi setelah kamu paham bahwa ini adalah sumber dari segala sumber masalah, riba, maka ini salahnya untuk menghentikan itu dengan cara bersatu, membuat pasukan perang, memilih pemimpin yang adil, dan perangi Zionis laknatullah sampai semua orang Zionis keluar dari tanah Syam, karena mereka adalah imigran jahat yang melakukan kejahatan dan pembantaian terhadap anak kecil. Ya Allah alam. Pahamilah wahai muslim, pahamilah, ambillah pelajaran dan berfikirlah.